Halo semua, kembali lagi di channel Ngoding Bareng bersama Lukman ya. Jadi kemarin itu kita sudah membuat sebuah halaman web ya, belajar menggunakan komponen-komponen dalam atau tag-tag dalam HTML ya. Di kemarin kita membuat seperti ini pada part sebelumnya. Sekarang kita akan membuat atau mempercantik lagi halaman ini ya menggunakan CSS. Dan kemudian selanjutnya kita akan belajar menggunakan form PHP. Oke, jadi kita langsung saja membuatnya. Jadi kita open folder dulu, folder yang kemarin kita buat ya. Pertama kita akan membuat CSS nya terlebih dahulu ya. Jadi sebelumnya kita membuat folder CSS terlebih dahulu, kemudian kita membuat file CSS bernama style.css. Dalam penggunaan CSS, kita itu dapat menggunakan CSS internal. Nah, CSS internal itu biasanya diletakkan di dalam tag header ya. Itu internal. Ini adalah CSS internal. Ya. Ini adalah CSS internal. Kalau CSS eksternal, kita membuat sebuah folder, kemudian di dalamnya itu ada file CSS ya. Jadi kita pakai CSS eksternal ya. Jadi ini kita hapus dulu kontennya ya. Kemudian kita buat sebuah list. Nah, kalau kemarin kan kita membuat list seperti ini. Jadi fungsinya itu sama ya. Kita membuat list dengan menggunakan all, tag all, kemudian di dalamnya itu ada tag li ya. Jadi kita hapus lagi. Kita membuat sebuah list untuk menampilkan item ya. Jadi kita tuh akan membuat halaman seperti ini. Ya, jadi kita akan buat halaman seperti ini. Ini terbuat dari list. Ini ada form terbuat dari PHP. Nanti kita akan belajar mengirim value dari form menggunakan PHP ya. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini mengirim value menggunakan PHP. Oke. Jadi pertama kita membuat buat tag all. Kemudian kita beri nama kelasnya
itu top nav atau top navigation. Kemudian di dalamnya itu ada tagly. Tagly ini ada sebuah link ya, ada link. Di sini kita kasih hashtag home aja tujuannya, kemudian kita beri nama home ya, kemudian kita copy paste. Di sini kalau kita ingin mau copy paste dengan cepat ya, saya hanya menggunakan Alt, Shift, dan arah bawah ya. Kemudian di sini kita kasih tujuan lagi news, kemudian jangan news, home sama kontak, home kontak sama about ya, about kontak, about. Oke. Kemudian tagly ini tag ini, tag A ini atau tag link kita kasih kelas yang home-nya ya, kita kasih kelas aktif. Jadi nanti home ini akan berbeda dengan ini. Jadi ini berwarna agak putih ya, itu berarti menunya itu aktif ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita membuat CSS-nya terlebih dahulu ya. Kita membuat CSS. Untuk bodinya kita kasih marginnya itu 0. Kemudian tag all dot top nav. Nah, kenapa dot top nav? Karena kita mengambil tag all dengan kelas top nav ya. Kalau kelas itu kita manggil dengan dot top nav. Nah, beda lagi dengan ID. Kalau ID kita panggil menggunakan seperti ini, all seperti ini, top nav ya. Kita pakai hashtag. Oke, kita kembalikan. Jadi dalam full.top nav ya, ini kita list style type tipenya kita non. Jadi kalau kita lihat, kita panggil dulu ya, karena kita menggunakan CSS eksternal, kita panggil tag link CSS ya. Kemudian kita arahkan ke folder CSS-nya. Oke. Kemudian kalau kita refresh, nah ini jadi fungsi dari list style tipe non ini menghilangkan tanda bulatannya ya. Kalau kita hapus, kita refresh, nah ini bulatannya kan ada ya, jadi kita tambahkan ini list style type-nya itu non ya. Kalau kita refresh hilang. Oke, kemudian kita kasih marginnya yaitu 0, paddingnya juga kita kasih 0.
Jadi kalau kita refresh seperti ini, dia bergeser ke pojok tanpa adanya space ya. Oke, kemudian kita kasih overflow-nya itu hidden. Kemudian background-nya kita kasih background color, warna colornya itu coral, atau terserah kalian mau ngasih warna apa ya. Kalau kita refresh ya seperti ini. Kemudian kita masuk lagi, kita akan di tag lagi, kita masuk ke tag all top nav. Kemudian kita desain tag nya. Jadi kan gini, tag all punya kelas top nav. Nah, ke dalam ini kita ada tag li. Nah, tag li ini kita panggil seperti ini, all.top nav spasi li ya. Jadi kita kasih floatnya left. Jadi kalau kita save, dia akan sejajar ya, sejajar. Kemudian kita kasih lagi all.top nav li a. Jadi tag all kan punya kelas top nav ya. Kemudian di dalamnya itu ada tag li. Nah, di dalam tag li itu ada tag a untuk linknya ya. Jadi seperti ini cara memanggilnya, all.top nav. Ini all kelasnya top nav. Kemudian kita panggil lagi tag li-nya ya, tag li. Kemudian dipanggil lagi tag a-nya, ini tag a ya. Kemudian kita kasih display-nya itu block ya. Kita kasih display block. Kalau kita refresh, oke seperti ini, ini sama ya. Kemudian kita kasih color dari linknya tadi, tag a nya kita kasih color white. Jadi kalau kita refresh, colornya itu akan berubah jadi putih ya. Oke, selanjutnya kita kasih text elegant. Kita kasih center ya, kasih center. Kemudian paddingnya kita kasih 14 pixel sama 16 pixel. Jadi seperti ini. Kalau kita kasih cuma 14 saja ya, kalau paddingnya itu 14 saja, maka seperti ini, ada pergeseran sedikit ya. Jadi left-nya itu agak ke kiri ya, kiri saya. Jadi kalau kita tambahin topnya ya, topnya, kalau kita refresh, nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita menghilangkan garis bawah pada teks ini ya. Ini ada garis bawahnya, kita kasih lagi text decoration, itu kasih none. Jadi untuk menghilangkan garis bawah teksnya ya. Oke, selanjutnya kita panggil lagi tag all.top nav, tag li-nya, tag a-nya,
ketika hovernya itu tidak aktif, aktifnya itu dari kelas aktif ya, kelas aktif ini, maka background colornya itu sama color ya. Kemudian background.top, nah di dot aktif, kalau tag hanya itu aktif, maka backgroundnya itu background colornya itu akan berganti menjadi putih. Kemudian tulisannya itu kita ganti dengan warna hitam. Kalau kita refresh, nah seperti ini. Bisa kita ganti dengan warna yang lain biar tidak tabrakan. Kasih warna yang ini ya. Dan kita refresh ya seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih lagi all.top nav, kemudian li.right ya. .right-nya itu adalah kelas, kita belum buat, jadi kelasnya itu di sini. Kita kasih tag A dengan titelnya itu about, kita kasih kelas dengan nama right ya, right. Kemudian floornya, posisinya itu kita geser ke kanan, jadi akan pindah ke kanan sini. Kalau kita refresh, oke. Kita terusnya di sini dalam tag nya yang kita kasih kelas ya. Kemudian kita refresh, maka ini botnya itu akan pindah ke kanan sini, pojok kanan. Nah seperti ini dia pindah ya. Kemudian kita akan membuatnya sedikit responsif terhadap ukuran layar ya. Jadi kita panggil media screen and max width-nya, maksimal lebarnya itu yang 600 pixel ya. Kemudian all.top nav li.right sama all.top nav nya itu floatnya itu kayak saya kasih non. Di kalau kita refresh, kita inspect elemen, lalu kita geser, nah kalian akan seperti ini. Nanti tinggal kalian kreasikan sendiri ya. Kalian kreasikan sendiri menjadi seperti ini. Seperti sebentar.
seperti website saya yang seperti ini. Jadi kalian bisa nanti navigasi ini kalian bisa kalian bisa kreasikan menjadi seperti ini. Ini kalau kita inspeksi elemen, ini web saya ya. Kalau kita inspect elemen, maka dia akan seperti ini. Ini kan top navigasinya ya. Kalau kita inspect elemen, kita kecilkan terus, akan seperti ini. Jadi kalian bisa kreasikan sendiri ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah form PHP ya. Kita membuat sebuah form di sini. Kemudian kita akan juga mengirimkan value formnya tersebut ke form lain menggunakan PHP juga ya. Kita akan tangkap value-nya menggunakan PHP. Sebelumnya kalian install dulu ini SAM control panel. Kalian bisa download di sini SAM app ya. Kalian bisa download di link ini, nanti saya terapkan di deskripsi ya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kalau kalian menginstal SAM control panel, pastikan foldernya itu kalian letakkan dalam C atau apapun ya, terserah. Yang penting ini saya sarankan sih kalian install di C saja, standarnya di C ini ya. Nanti akan otomatis membuat folder SAM seperti itu. Kemudian project kita tadi ini saya close dulu. Ini folder ini kita close folder dulu, close, kita ke sini ya. Ini foldernya kita copy ke dalam ini SAM htdoc. Kemudian kita buat folder, atau tidak usah, kita tidak usah membuat folder lagi. Kita paste di sini. Oke, setelah kita pastekan, kita rename HTML, saya ganti nama menjadi belajar underscore HTML ya. Kemudian cara mengaksesnya itu juga beda. Ini kita new tab dulu. Kemudian sebelum menjalankannya, kalian aktifkan dulu ini Apache sama MySQL-nya. Diaktifkan dulu. Kalau sudah muncul portnya seperti ini, kemudian kita ketikkan localhost /belajar
html underscore html. Nah, seperti ini cara mengakses filenya. Kemudian kita open folder ke dalam file yang kita kopikan tadi dalam htdoc. Oke. Setelah kita membuka foldernya, kita ini kan dengan ekstensi .html. Nah, ya. Kemudian kita membuat sebuah file folder PHP. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah form. Seperti ini. Panggil tag form. Kita pilih yang form post, ya. Jadi bedanya form post sama get, kan tadi ada dua. Form post sama form get. Form get ini untuk mengambil value seperti untuk form update transfer itu, ya. Itu formnya itu membuat formnya itu dengan metode get. Oke, dengan metode get. Kalau kalian ingin mengirimkan data, kita menggunakan metode push. Ya, actionnya ini action dari kita arahkan ke file PHP-nya. Oke, dan buat form agar lebih rapi, formnya itu saya buatkan tabel. Ini saya kasih nama ini titik 2. Kemudian sini inputnya, input teksnya, ya. Kita kasih nama pin. Nah, kalau kita refresh, nah ini muncul, ya. Ini nama, titik 2, ini formnya. Kemudian kita buat lagi, ini kita copy saja. Itu alamat, tipenya itu kita tidak pakai input teks kalau alamatnya itu panjangnya. Jadi kita kasih menggunakan text area. Nah, kita kasih nama alamat. Ini kita hapus saja karena tidak perlu. Oke. Kalau kita refresh, dia akan muncul. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah button. Buttonnya itu bertipe submit. Kita pakai input, tipenya itu kita kasih submit. Kemudian value-nya kita beri nama kirim. Jadi kalau kita refresh seperti ini. Kemudian kita akan mendesain formnya ini, ya. Kita akan mendesain formnya. Kita buka file CSS. Kemudian di bawah ini kita panggil input dengan tipenya itu sama dengan teks. Kalau input tipenya itu teks,
itu width-nya saya kasih 100%, padding-nya saya kasih 12 pixel, 20 pixel. Kemudian marginnya saya kasih 8 pixel sama 0. Kemudian box sizing ya, saya kasih border box. Kemudian kalau kita refresh, oke, sebentar. Oke, kalau kita refresh itu akan jadi seperti ini ya, agak besar ya. Sebelumnya kan kalau kita bilangkan dia kecil seperti ini. Kalau kita pasangkan lagi CSS nya, dia akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk buttonnya kita desain, buttonnya itu kita desain menjadi input tipe submit, karena dia menggunakan tag input, jadi kita panggil input tipe submit. Kemudian backgroundnya dan color saya kasih coral. Bordernya saya hilangkan. Kemudian color teksnya yang tadi tulisan kirim itu saya ganti menjadi warna putih. Kemudian text decoration saya hilangkan juga. Kalau kita refresh, dia kan kecil seperti ini. Kita kasihlah padding. Kita kasih padding 16 pixel sama 32 pixel. Jadi kalau kita refresh, kan dia akan menjadi besar. Kemudian kursornya kita ganti menjadi pointer. Kita refresh, kursornya ini akan menjadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan memindahkan ini ke tengah sini. Jadi caranya itu kita buat kelas tabelnya, kita kasih kelas center. Oke, kemudian kita kasih CSS nya sini dot center, margin left nya kita kasih auto, margin kanannya kita kasih auto. Kemudian tabelnya, lebar tabelnya kita kasih 50%. Kalian bisa menggunakan pixel atau yang lainnya. Jadi kalau kita refresh, ya, dia akan ke tengah. Oke, kita akan mendesain teks areanya sama seperti yang lain. Jadi kita copy teksnya itu kayak tadi, teks inputnya saya tadi menjadi teks area. Jadi kalau kita refresh, dia akan berubah seperti ini ya. Kemudian saya akan sedikit memberi animasi
animasi hover. Jadi ketika mouse ini, pointer ini saya dekatkan pada button, nah maka dia akan ada sedikit animasinya, ya. Ini kita kasih input tipe submit titik 2 hover k background colornya, bukan background, paddingnya itu akan membesar berarti kita kasih 20 pixel sama 35 pixel. Kemudian transisinya saya kasih phase in out. Jadi kalau kita refresh, nah akan jadi seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan buat file PHP-nya, ya, file PHP. Jadi seperti ini. Kita beri nama kirim.php. Oke. Kemudian action pada form HTML ini kita ubah menjadi php/kirim.php. Di aksinya akan semua aksi yang ada di dalam form ketika kita klik itu akan dieksekusi di sini, ya. Jadi saya akan passing value-nya. Kita menggunakan seperti ini. Kita akan menampilkan data yang kita kirim melalui form. Kita panggil menggunakan PHP seperti ini. PHP kecil. Ini untuk mengeprint, ya, menampilkan. Kemudian $post nama kita panggil nama dari pinamnya kita panggil di sini, dan titik koma. Di bawahnya sama juga. Oke, jadi ini untuk menangkap value yang kita kirimkan dari formnya. Oke, kita coba apakah bisa. Nama Lukman. Kita kirim. Nah, value-nya itu terkirim ke sini, ya. Sudah ya, passing value-nya kita sudah mendapatkannya, ya. Kita back, kalau kita ubah, kita kirim, ini berhubung jadi Jakarta, ya.
Kemudian kalau kita ingin berpindah form, ini kan ada form home sama form kontak ya. Jadi saya mau form ini saya letakkan ke dalam file yang beda. Di sini kita membuat sebuah file baru dengan nama kontak.html. Kemudian ini saya kopikan dalam sini. Jadi ini form yang ada di sini di home kita hapus, jadikan kosong. Kemudian kalau kita klik kontak maka akan muncul formnya. Jadi kita panggil juga form ini letak di href-nya kita ganti menjadi kontak.html. Di sininya kita panggil juga index.html. Kelas aktifnya saya pindahkan ke dalam sini. Ini saya ubah menjadi kontak.html. Oke, kita refresh. Kalau kita klik ini, dia akan pindah ke dalam halaman index.html. Ya, kalau kita klik refresh dulu, kita klik ini index.html. Dan kalau kita pindah ke kontak, nah formnya baru akan muncul. Ya, seperti itu. Kalau kita pindah ke home, formnya akan menghilang. Oke. Lanjutnya, ini pada home-nya ingin saya kasih menampilkan video lagi yang seperti kemarin ya. Saya ingin menampilkan sebuah video. Oke, kita refresh. Oke, mantap sekali ya. Sangat besar. Oke, kita kasih stylenya. Kasih width-nya itu saya kasih 50%. Margin left-nya itu auto. Margin right-nya itu auto. Kalau kita refresh, ya akan menjadi kecil. Kemudian saya kasih just TV content itu center. Oke, jadi tidak mau pindah, berarti kita ganti menjadi alihkan konten center. Kita mau? Sudah, tidak apa-apa, kita hapus saja. Oke. Oke, selanjutnya ini saya ganti menjadi 100 saja. 100 ya, ini besar. Oke,
Jadi ini adalah halaman home-nya berupa menampilkan video. Nah, kontaknya itu menampilkan sebuah form. Formnya itu berisi menggunakan PHP ya. Kalau kita kirim jadi seperti ini, kalian bisa mendesainnya di dalam kirim.php ini ya. Oke, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Kalau kalian menyukai materi yang saya berikan, kalian bisa klik subscribe, like, dan loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.